Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar secara rutin. Dan alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dan siswi kelas 4, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu pembelajaran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana isinya dari surah Al-Hujurat ayat 13 itu adalah tentang keberagaman. Di dalam sebuah konsep pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Di antaranya tujuan dari pembelajaran dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah yang pertama, kita atau peserta didik bisa membaca surah Al-Hujurat dengan tartil. Yang kedua, peserta didik bisa menulis surah Al-Hujurat dengan baik. Yang ketiga, peserta didik bisa memahami tajwid atau hukum ilmu tajwid dari surah Al-Hujurat itu. Yang keempat adalah peserta didik bisa menghafal surah Al-Hujurat dengan lafaz. Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah membuat penjelasannya atau juga kita memahami isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dan yang selanjutnya, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil serta tahu isi dari surah Al-Hujurat ayat 13 itu, yakni tentang keberagaman gitu ya, serta perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah. Baik, untuk selanjutnya, siswa dan siswi yang Bapak banggakan, Bapak akan mencontohkan bacaan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ya, silahkan kalian menyimak dengan seksama, lihat bukunya, teliti tulisannya, dan juga dari awal sampai akhirnya. Ya, Bapak akan contohkan. Silahkan kalian untuk menelaah ya secara seksama. Baik, Bapak akan bacakan contoh bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itulah contoh bacaan QS Al-Hujurat ayat 13 ya. Nanti Bapak akan meminta kalian juga untuk membacakan semua ya. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran setelah tadi membaca surah Al-Hujurat ayat 13, maka Bapak akan menyampaikan terjemah dari ayat tersebut yang sudah dipotong-potong
Artinya secara terpisah kata per kata dari ayat tersebut. Tujuannya apa? Ini untuk memudahkan kalian dalam memahami arti atau terjemah dari ayat tersebut. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini tadi di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu sudah dibacakan oleh Bapak, dan sekarang kita lanjut ya dengan mengartikan atau menerjemahkan kata per kata dari surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Itu artinya apa? Wahai manusia. Ya. Tidak dikatakan wahai orang-orang yang beriman, tetapi ini adalah wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ya kata Allah. Min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha teliti. Nah, itu terjemah ya secara terperinci, artinya ya menurut kata per kata ya. Nah, apabila diartikan secara menyeluruh, mungkin wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itu ya untuk terjemahannya. Jadi tidak panjang sebetulnya ini ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami ya isi atau juga terjemah ini. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Tadi kita sudah membaca surah Al-Hujurat ayat 13 ini, kita lanjut juga dengan membacakan ya, terjemah atau arti dari setiap kata yang ada pada ayat itu. Dan kita lanjutkan sekarang, kita bahas, ya, Bapak sampaikan isi kandungan surah Al-Hujurat itu tentang apa begitu. Nah, bahwa kita tahu Allah menciptakan manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, ketika Nabi Adam sendirian di muka bumi ini, ya, nah Allah juga menciptakan seorang perempuan, ya, yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam, yaitu siapa? Coba ada yang tahu? Ya, itu adalah Siti Hawa. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mula-mula dari Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, akhirnya mengalami perkembangan-perkembangan, ya. Dan ke sini ya sampai zaman sekarang kita tahu tidak usah ya di dunia lah, ya. Di Indonesia saja bahwa memang Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Mulai dari suku bangsa, agama, ya, adat istiadatnya, budayanya, kebiasaannya, bahkan sampai masalah struktur ekonominya pun, ya,
kita memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Tetapi yang paling penting, ya, dengan perbedaan itu kita jangan sampai menjadi sebuah masalah. Ya. Karena ya pada dasarnya dengan perbedaan itu seharusnya menjadi rahmat bagi kita. Bagaimana kita mengenal orang lain ya yang berbeda, contoh berbeda agama, kita mengenal silahkan. Kita bersahabat silahkan. Ya, begitupun yang berbeda suku bangsa silahkan. Ya, suku bangsa manapun. Itu ya. Jangan sampai kita hanya berteman, hanya mau dengan orang yang satu suku saja, tidak begitu ya. Nah, artinya ini betapa penting bagi kita semua ya ketika kita ya dengan perbedaan dan keberagaman ya seperti di Indonesia itu dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa? Ya berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, pentingnya di situ ketika kita memahami perbedaan adalah supaya kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling menghina, dan bahkan kita selalu berusaha untuk menghormati orang lain, ya. Kita untuk menghargai orang lain. Jangan ada istilah kita merasa paling baik, ya. Kalau Islam merasa paling Islam, kalau kaya merasa paling kaya, ya itu tidak boleh ya. Mohon maaf. Nah itu ya isi kandungan surah Al-Hujurat itu. Jadi semua berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa. Nah, setelah itu Allah menciptakan ya hal-hal yang lain sampai masa sekarang ini. Nah, ini perlu kalian pahami ya bahwa ini semua adalah menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Di sekolah atau juga minimal di kelas kita saling menghargai. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk selanjutnya ya tadi udah dijelaskan oleh Bapak mengenai isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Dan sekarang mungkin Bapak akan menyampaikan satu teorinya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kan biasa ada teori, ada praktek ya. Nah ini juga kenapa Bapak tempuh seperti itu adalah untuk memudahkan kalian dalam memahami surah Al-Hujurat. Nah dalam prakteknya adalah nanti ada ya kita mencari satu orang teman sebaya untuk menyimak bacaan kita ya. Nah, sampai mana bacaan kita itu? Setelah temanmu menyimak, nanti ya kamu meminta masukan dari teman kita itu, ya. Caranya gimana? Ibaratnya kalian membaca, didengarkan oleh teman kita, ya. Nah, selanjutnya kita meminta teman kita itu untuk menyampaikan masukannya kepada kita. Kira-kira di mana nih letak kesalahan bacaan ini? Ya, kalau kita salah, berarti kita coba perbaiki. Kalau udah benar, alhamdulillah. Ya, nah jadi pada bacaan itu dari awal tadi ya sampai akhir ya kita mudah-mudahan ya sudah bisa memahami bacaannya dan juga panjang pendeknya sehingga apa yang akan didapatkan ya ketika kita memahami bacaan apalagi sampai bisa mengingat dan menjelaskan secara singkat ya tentang isi pokok dari ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini ya kita akan lebih pintar lagi ya lebih bisa memahami ya menambah keilmuan kita menambah wawasan kita tentang salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Hujurat ayat 13 itu mungkin ya. Nah untuk prakteknya silahkan kalian nanti ya coba ya dengan teman-teman kita istilahnya ada kata tutor sebaya ya baik ya itu mungkin untuk prakteknya. Terima kasih.